Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Kanjung di channel YouTube Diskoria Arsa. Nah, pada video sebelumnya, yakni materi sejarah Indonesia kelas 11, saya sudah menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dan VOC. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC. Kita langsung saja ke pemateriannya. Seperti yang diketahui, bangsa Portugis berhasil memasuki kawasan Nusantara, khususnya Kepulauan Maluku, ini pada tahun 1521. Kemudian, mereka memusatkan aktivitasnya di daerah Ternate. Nah, selang beberapa lama, di tahun yang sama juga, tahun 1521, bangsa Spanyol berhasil memasuki kawasan Nusantara, khususnya kawasan Kepulauan Maluku juga. Nah, akan tetapi bangsa Spanyol ini memusatkan aktivitasnya di daerah Ternate, sehingga terjadilah persaingan antara kedua belah pihak, yakni pihak bangsa Portugis dan pihak bangsa Spanyol. Nah, persaingan ini semakin tajam atau semakin rumit setelah Portugis berhasil menjalin kerjasama dengan Ternate, sedangkan Spanyol berhasil melakukan kerjasama dengan Tidore. Nah, semua ini tidak terlepas dari tujuan mereka, yakni ingin melakukan monopoli perdagangan dan ingin mengambil rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Kemudian, pada tahun 1529, terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Nah, penyebab perang ini dikarenakan kapal-kapal Portugis menembaki kapal-kapal dari Banda yang akan melakukan transaksi pembelian cengkeh di daerah Tidore. Nah, hal yang dilakukan oleh Portugis ini tidak disukai oleh rakyat Tidore, sehingga rakyat Tidore melakukan angkat senjata. Pada akhirnya terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Nah, dalam perang ini, Portugis mendapatkan dukungan dari Ternate dan Bacan, sedangkan Tidore mendapatkan bantuan dari Spanyol. Nah, pada akhirnya Portugis memenangkan perang tersebut. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Nah, upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis ini terus dilakukan secara besar-besaran. Setelah itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku harus segera diakhiri karena adanya perjanjian damai yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Nah, perjanjian ini sudah dilaksanakan sebelum adanya penjelajahan samudera, yakni dilaksanakan di Tordesillas, Spanyol pada tahun 1454. Nah, perjanjian damai ini disebut dengan perjanjian Tordesillas. Nah, maka dari itu dilakukannya kembali perjanjian damai di Maluku pada tahun 1529 yang disebut dengan perjanjian Saragossa. Nah, berdasarkan perjanjian Saragossa ini disepakati bahwa Portugis masih tetap berkuasa di daerah Maluku, sedangkan Spanyol ini disepakati untuk berkuasa di wilayah Filipina. Nah, dengan demikian, setelah adanya perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya, yakni untuk melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Pada tahun 1565, muncullah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Ternate terhadap Portugis, yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun ini berhasil menyerukan rakyat Nusantara dari Papua sampai Jawa, yang menyebabkan di sini Portugis sudah mulai kewalahan dan pada akhirnya mengajak diplomasi atau mengajak perundingan terhadap Sultan Hairun. Nah, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Sultan Hairun menerima ajakan Portugis untuk melakukan perundingan. Nah, ternyata perundingan ini menjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Portugis.
Pada dilaksanakan perundingan tersebut pada tahun 1570, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Portugis itu sungguh sangat kejam dan tidak mengenal kemanusiaan. Setelah Portugis melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hairun, perlawanan masih dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bagu'ullah. Nah, Sultan Bagu'ullah ini merupakan putra dari Sultan Hairun. Nah, melihat tindakan yang dilakukan oleh Portugis yang tidak mengenal peri kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawan Portugis ini semakin bergelora atau semakin bergairah. Nah, seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melakukan serangan secara besar-besaran terhadap Portugis. Pada akhirnya, Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari daerah Ternate. Nah, kemudian orang-orang Portugis ini kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dan kemudian menetap di Timor Timur. Pada tahun 1605, di sini VOC mulai memasuki Kepulauan Maluku dan ingin melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Nah, serangkaian perlawanan rakyat Maluku ini masih terus terjadi baik ke VOC maupun Portugis yang telah melakukan kekejaman dan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Misalnya pada periode tahun 1635 sampai 1646, di sini rakyat Maluku berusaha untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Kemudian pada tahun 1650, rakyat Maluku, khususnya rakyat Ternate juga, di sini melakukan penyerangan terhadap VOC. Akan tetapi, usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat Maluku ini berhasil dikalahkan oleh VOC. Karena VOC mempunyai persenjataan yang lebih lengkap dibanding rakyat Maluku. Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah penjajahan baru dengan penguasa Tidore. Nah, pada semulanya, kerajaan Tidore ini kerajaan yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari luar. Akan tetapi, dengan adanya perjanjian baru ini, kerajaan Tidore menjadi kerajaan vasal atau kerajaan di bawah naungan VOC. Nah, sebagai penguasa yang baru, diangkatlah putra alam sebagai Sultan Tidore. Akan tetapi, menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak menjadi sebagai sultan itu adalah Pangeran Nuku. Setelah penempatan kerajaan Tidore sebagai kerajaan vasal VOC, telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Pada akhirnya, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat Maluku untuk melawan kekejaman yang dilakukan oleh VOC. Kemudian, oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku ini diangkat menjadi sultan. Nah, dengan posisinya sebagai sultan, maka perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Nuku ini semakin diperkuat untuk melawan VOC. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Salah satunya itu mendapatkan bantuan dari para pedagang Seram Timur. Selain itu juga mendapatkan bantuan dari organisasi perdagangan yang dibuat oleh Inggris atau yang dibentuk oleh Inggris yang disebut dengan EAC. Dan pada akhirnya Belanda atau VOC merasa kewalahan dan tidak mampu membendung semangat dari pasukan Sultan Nuku untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, pada perkembangan selanjutnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dan berhasil melepaskan diri dari dominasi Belanda, khususnya di daerah Tidore, sampai akhir hayatnya yakni sampai tahun 1805. Mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.